kalau misalnya dia flu atau common cold bisa sembuh sendiri. Iya. Nah, yang kita khawatirkan kalau misalnya dia menimbulkan komplikasi. Iya. Nah, kalau pada anak-anak itu rinitis atau pada balita itu rinitis yang kurang dari 6 tahun terutama ya, banyaknya sih itu. Jadi dia akan ada timbul namanya hipertrofi adenoid. Educate, healthy, and happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan saya Dr. Milada Aini Baraka sebagai host pada acara kita Edumi Podcast kali ini. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat Edumi? Saya berharap semuanya sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur di tengah kesibukan kita dan segala aktivitas yang membuat kita berproduktivitas, berkarya, sekaligus menimba ilmu dari kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita akan membahas masalah yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu pilek. Pilek itu sering sekali dianggap remeh oleh kita. Bahkan seringkali cuma pilek aja, kemudian tiba-tiba terjadi pilek yang menahun atau pilek yang berkepanjangan. Dan untuk membahas masalah itu, kita sambut pembicara kita kali ini atau narasumber atau teman kita yang cantik jelita, baik hatinya, yaitu Dr. Agung Tisi, SPTHT KL. Selamat datang, dokter. Iya, Dokter Milada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Edumi, educate, healthy, and happy. Ini selalu ya diharapkan ya, Dok ya. Selalu, iya, dokter. Gimana? Jadi gini, dok, seperti yang kita tahu kan telinga, hidung, tenggorok itu dari manusia itu berfungsi sebagai tempat berbicara, mengecap rasa, dan mendengarkan dan lain sebagainya. Nah, kalau pilek itu kok sering dianggap sebagai masalah yang sepele gitu, dok. Jadi itu sebenarnya gimana sih, dok? Boleh kami dikasih pencerahan dikit? Pencerahan. Ya sama-sama belajar ya, kita kan Edumi sharing ya. Jadi kalau pilek itu sebenarnya gejala ya, simptom sebenarnya, Dokter Milada, simptom dari suatu penyakit. Nah, kalau flu itu biasanya kita katakan itu seperti common cold lah, penyebabnya kebanyakan karena virus dan sering sekarang karena cuaca lagi begini nih, panas, hujan, kita tidak bisa menebak. Anak-anak anak-anak kita sering kena pilek atau gejala pilek dan flu, sehingga membuat khawatir lah ibu-ibunya. Sebenarnya gini, dok, pilek sama flu itu ada bedanya nggak sih, dok? Ya, tadi seperti yang saya bilang, kalau pilek tuh suatu simptom ya, gejala ya. Jadi dia bisa dari penyakit. Jadi kalau flu itu lebih ke common cold, penyebabnya karena virus. Biasanya sembuh sendiri, self-limiting disease. Ya, jadi dia sembuh sendiri. Kadangan ibunya udah heboh nih, ya. Biasalah kita emak-emak kan ya. Namanya anak ya. Jadi udah heboh, mau dikasih apa, antibiotik dan sebagainya. Kadang-kadang malah ada yang bandel beli sendiri obatnya, itu dokter Melada, ke apotek, antibiotik dan sebagainya. Itu agak hati-hati. Kalau penyebabnya itu anak-anak rata-rata virus, kita tunggu aja, Bu, insya Allah dengan makanan, nutrisi, tidur yang cukup, imunitas yang baik, itu insya Allah dia sembuh sendiri. Dia bisa sembuh sendiri. Kita tunggu 5 hari sampai 7 hari. Bahkan kalau di teorinya itu bisa sampai 10 hari. Kalau misalnya dalam 3 hari pilek terus keluar ingus warnanya hijau, itu apakah sudah perlu pertolongan atau perlu gimana ya, dok? Ya. Kan kalau yang pertama tadi kita diamkan dulu, kita istirahat cukup, terus kemudian watchful waiting ya. Nah, kalau untuk yang tadi begitu pilek, ya itu gimana, dok? Ya, misalnya kayak udah demam tinggi ya, di atas 38 derajat, atau ingusnya tuh kental ya, sampai hijau kekuningan, terus mengganggu tidur, bahkan anak-anak bisa sampai komplikasi ada ke hipertrofi adenoid. Jadi hipertrofi adenoid itu ada amandel yang di belakang hidungnya membesar, tidurnya mengorok,
mengganggu sekali aktivitas dia sekolah, atau kalau yang kerja udah dewasa mengganggu aktivitas kerjanya, itu sebaiknya dan seharusnya sih ke medis, vaskes terdekat. Jadi bukan beli obat sendiri ya dok ya? Iya, nggak boleh ya. Kalau untuk penyembuhan tadi dok, adakah obat yang bisa kita berikan ketika hanya mengeluh pilek sama demam sedikit? Enggak, demamnya kayak kalau orang awam bilangnya sumeng. Nah ya sumeng itu semelenget kalau orang Jawa bilang. Ya kalau sumeng-sumeng terus dia tidak ada komplikasi, tidak ada yang mengkhawatirkan, makan minumnya masih oke, tidurnya juga tidak terlalu terganggu, ingusnya tadi tidak berwarna. Nah itu bisa kita memperbaiki imunitas kita aja. Misalnya kita makan nutrisi yang cukup healthy food bahasanya. Kalau sekarang ini anak-anak prasekolah itu ngomongnya healthy food, unhealthy food. Nah kita ini sukanya unhealthy ya dok, permicinan, generasi micin, pergorengan dan permicinan itu ya. Kalau healthy food tuh agak gimana ya, rebus-rebusan lah, paksa-paksa dikit. Jadi healthy food itu boleh dimakan, protein yang banyak, buah, sayur dan sebagainya, itu untuk memperbaiki kondisi tubuh kita yang sedang sakit. Istirahat, tidur yang cukup itu juga meningkatkan imunitas kita. Jika kita lagi batuk pilek itu sebisa mungkin kita tidak menularkan sekitar ya. Jadi di rumah sakit kita juga sering itu mempromosikan bahwa untuk kalau batuk pilek kita bersin batuk di pakai lengan ya, kita, pakai lengan dalam, terus menggunakan tisu, jangan memegang mata, hidung sembarangan, terus itulah cukuplah istirahat. Itu kalau yang pilek biasa ya dok, dan pilek yang perlu memerlukan pertolongan oleh dokter. Nah ini dok ya, yang jadi pertanyaan kita adalah pilek yang menahun atau pilek yang terjadi lebih dari 10 hari atau yang nanti setiap kali kena paparan dia kok kenapa terus pilek gitu. Itu gimana dok, mohon penjelasannya dok. Cukup panjang itu kalau penjelasan. Sampai besok gimana, kita ada waktu ini sampai boleh gimana Oke. Jadi gini dok, kalau kita itu mungkin yang dimaksud rinitis kronik kali ya dok ya. Jadi kalau rinitis itu dia ada rinitis alergi disebabkan oleh paparan alergi. Kalau di Indonesia ini banyak house dust atau dust mite, debu di rumah kita itu sendiri. Nah jadi dia kalau untuk memastikannya dia alergi atau apa, dia harus ada pemeriksaannya skin prick test. Tapi kalau rinitis non alergi, nah ini cukup banyak yang seperti dokter bilang tadi, apalagi rinitis kronik yang dokter bilang menahun tadi. Nah bisa disebabkan oleh senile rinitis. Senile rinitis tuh orang-orang tua yang lebih dari 60 tahun. Betul, nah semakin tua kok semakin kering ya hidungnya, nggak nyaman. Nah itu bisa. Terus ada juga gestatory rhinitis. Jadi dokter pernah nggak makan pedes sama panas itu meler aja gitu. Iya, mungkin jelas itu. Sahabat Edumi ada tuh banyak makanya sebelah mercon. Jangan ya dek ya. Jangan. Nah jadi itu gestatory rhinitis itu juga bisa karena makanan ya. Nah itu setiap dia makan itu setiap makan, jadi dianggapnya seperti kok kayaknya saya nggak pilek-pilek sembuh. Nah coba kamu hindari deh, apa sih yang makanan apa yang kira-kira yang kamu rasanya nggak bisa. Nah juga bisa occupational rhinitis itu berhubungan sama pekerjaan dong. Jadi selama dia masih terpapar sama agen atau substance di pekerjaannya itu ya dia akan pilek terus. Jadi kayak kesannya pilek menahun, padahal ya dia belum menghindari itu, dan dia juga mungkin belum ke vaskes ya atau ke medis. Juga ada hormonal itu biasanya pada wanita ya, ibu-ibu hamil. Semakin trimester akhir tuh semakin pilek tuh biasanya. Tapi kalau udah lahiran insya Allah lebih kurang 2 minggu udah hilang. Sudah kembali lagi. Dan juga idiopatik, banyak juga dok idiopatik rhinitis. Jadi pilek menahun nggak diketahui tuh penyebabnya. Saran saya sih lebih baik kalau udah mengganggu sekali, kalau yang sudah kita bilang sedang berat itu dia sangat mengganggu aktivitas. Kalau patokannya udah mengganggu aktivitas, kalau anak-anak tuh mengganggu sekolah. Nah itu kita ke dokter minta deh. pertolongan ya dok, minta pertolongan secepatnya. Ya. Tadi dokter sebutkan dari awal pilek itu merupakan suatu simptom atau tanda. Nah biasanya itu penyakit-penyakit apa aja yang ditandai dengan pilek, dan pilek yang menahun atau yang tadi sudah disebutkan sih rinitis. Selain rinitis apakah ada lagi yang
membuat kita Berhubungan lah harus warning Aware lah ya. sign Iya. untuk aware untuk diri kita sendiri. Sama anak-anak ya. Ya, Jadi kalau tadi itu pilek tadi kan satu gejala ya. Kalau untuk penyakitnya ya bisa disebabkan tadi kita ngomongnya rinitis, Iya. bisa disebabkan oleh infeksi, alergi maupun non alergi yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa karena bakteri, bisa karena virus. Kalau misalnya dia flu atau common cold bisa sembuh sendiri. Iya. Nah, yang kita khawatirkan kalau misalnya dia menimbulkan komplikasi. Ya. Nah, kalau pada anak-anak itu rinitis atau pada balita itu rinitis yang kurang dari 6 tahun terutama ya, banyaknya sih itu. Jadi dia akan ada timbul namanya hipertrofi adenoid. Hipertrofi adenoid juga disertai dengan flu atau pilek tadi. Nah, biasanya tidurnya itu mengorok, kualitas tidurnya juga berkurang, sehingga quality of life-nya juga anaknya jadi terganggu. Kalau yang sekolah dianya jadi belajarnya terganggu. Nah, itu kalau yang menimbulkan komplikasi juga bisa sampai ke rhinosinusitis, bisa berbahaya. Nah, itu bisa sampai tindakan operasi kalau memang ada indikasi operasinya, jika ada hipertrofi adenoid dan juga hipertrofi tonsil seperti itu. Jadi ya diawasin anak-anaknya, lihat kondisinya. Kalau memang kondisinya itu anaknya masih bisa nafas normal, terus tidurnya juga masih tidak terganggu, tidak ada tidur mengorok, juga coba perhatikan tidurnya. Kalau bahasa Lampung itu kesapek, kalau bahasa ininya apa dok? Misal kayak dia tidur ngorok kayak nyari-nyari nafas, jadi bener kayak gitu. Jadi kayak mencari nafas, kehilangan nafas saat dia tidur. Nah, itu kayak henti nafas sebentar gitu ya. Ya, jadi itu juga bisa mengganggu justru bahkan keselamatan anaknya itu sendiri, sehingga itulah indikasinya untuk dioperasi nantinya. Itu yang menyertai penyakit rinitis itu ya dok ya. Bisa juga seperti itu yang kita khawatirkan. Komplikasi juga rhinosinusitis akut. Kalau dia terlampau nyeri, ciri-cirinya ya nyeri-nyeri di daerah muka, pusing, terus ada ingus yang mengalir ke belakang tenggorok, ingusnya juga kental, kuning kehijauan. Nah, itu kalau rhinosinusitis bisa bahkan sampai dirawat, bahkan juga bisa sampai operasi. Seperti itu kalau ada indikasi operasi ya dok ya. Terkadang komplikasinya juga dia bisa sampai ke telinga dok, kalau misalnya pada anak-anak ya. Iya THT ya, telinga, hidung, tenggorok jadi berhubungan sekali, dia bisa dibuktikan. Nggak jarang kita itu terima pasien dengan hipertrofi adenoid seperti yang saya bilang tadi, atau rinitis, itu telinganya terganggu. Jadi telinganya misalnya nyeri kah, atau waktu kita periksa, sehingga kita kalau pemeriksaan memang harus seluruh, jadi nggak cuma hidung, telinga dan tenggorok pasti kita periksa, sehingga gendang telinganya itu bisa merah, bahkan bisa pecah gendang telinganya, mengeluarkan cairan dari gendang telinga karena si pileknya yang lama itu, atau ada hipertrofi adenoid yang saya bilang tadi, amandel di belakang hidung yang namanya adenoid yang membesar. Itu mengganggu tubanya, ada saluran dari hidung ke telinga, itu seperti itu. Ya mungkin di luar konteks ya dok, padahal selama ini amandel itu kan diketahuinya di tenggorokan ya dok ya, yang kayak pentok bakso dua. Iya, yang kayak pentok bakso. Jadi itu ada ya dok ya, amandel yang berada di belakang hidung, di daerah nasofaring namanya adenoid. Itu kalau pilek menahun, kita misalnya pilek yang sering berulang pada bayi, pada balita ataupun pada dewasa, hati-hati yang seperti itu. Makanya kita periksakan. Jadi, ya sebaiknya segera diperiksakan kepada dokter kita yang cantik ini. Ya, silahkan datang ke Polite HTRS. Ya dok, selain apa yang bisa dilakukan selain yang dokter sebutkan tadi pada penderita pilek yang terus-terusan ini ya, yang seperti rinitis tadi ya, selain satu menghindari faktor pencetus yang seperti dokter bilang, atau meningkatkan daya tahan tubuh kita, itu betul. Selain itu apakah ada yang bisa dilakukan lagi dok? Kita ulangi ya dok ya. Jadi kalau kayak rinitis alergi, tentunya kita harus tahu dulu nih dia alergi terhadap alergen apa. Nah memang kita lakukan skin prick test namanya, nanti ketahuan dia wajib tuh menghindari alergennya, atau yang tadi seperti saya bilang rinitis non alergik. Nah dia sudah tahu bahwa dia nggak bisa makanan ini, atau pekerjaannya kena agen atau substan di pekerjaan itu, dia harus menghindari, atau kalau enggak dia pakai alat pelindung alat pelindung diri di pekerjaannya itu seperti itu. Nah terus sesudah kita itu, yang pertamanya menghindari faktor dari faktor pencetusnya tadi. Lalu selanjutnya
sesudah menghindari seperti dokter Mila ada bilang tadi, kita meningkatkan imunitas kita. Nah, yang pertama itu kita salah satunya yang penting yang juga sering dipromosikan di rumah sakit kita ini hand hygiene. Jadi kebersihan tangan, cuci tangan. Cuci tangan penting ya. Penting cuci tangan setiap aktivitas atau jika kita mau beraktivitas, apalagi kita di rumah sakit ya dok, sudah mengunjungi pasien kita harus cuci tangan. Lalu tadi jika batuk pilek kita tutup dengan tisu atau lengan dalam kita, tidak memegang sembarangan mata, hidung, mulut kita. Lalu tadi nutrisi yang healthy food, tidur istirahat yang cukup, dan juga bisa juga sih dok karena rinitis ini juga penyebabnya karena infeksi bisa mikroorganisme, kita bisa sarankan vaksin ya, vaksin influenza kan bisa, iya untuk mencegah itu ya. Jadi bisa disimpulkan yang tadi ya dok, menghindari faktor pencetus, kemudian meningkatkan imunitas tubuh, kemudian yang ketiga makanan healthy food, nutrisi tadi, change lifestyle lah dok ya, olahraga olahraga, jadi terus makanan healthy food dan lain sebagainya. Yang keempat itu ya dok ya, vaksin bisa kayaknya kita sambil nasihati diri sendiri itu makanya dok itu masuk ke dalam sambil nasihati juga diri sendiri kita. Jadi dok, selain kan kita tadi membahas tentang tes apa yang bisa dilakukan, dokter mohon untuk apa yang bisa kita lakukan di rumah sakit kita ini untuk yang penyakit itu, apakah bisa dilakukan di rumah sakit Ahmad Yani tercinta, di rumah sakit Ahmad, terutama di Poli-THT kita. Di Poli-THT, baik, siap. Jadi insya Allah kita cukup sering ya dok untuk pasien-pasien yang hanya common cold atau rinitis atau rhinosinusitis, kita menerima pasien tersebut baik rujukan dari rumah sakit yang lain ataupun yang pasien datang sendiri. Nah, kita bisa melakukan yang pertama pasti anamnesis dok. Biasanya kita bisa mendiagnosis pasien itu justru dari cerita pasiennya sendiri. Ya dok, gara-gara saya makan seblak jeletot misalnya, atau misalnya saya waktu terpapar debu rumah dan sebagainya. Jadi mendengarkan pasien itu sangat penting sih menurut kita ya, apa yang keluhan pasien itu yang pertama namanya. Yang kedua di Poli-THT RSAY kita tercinta ini kita bisa lakukan pemeriksaan telinga, hidung, tenggorok juga dilengkapi dengan fasilitas endoskopi, sehingga kita juga ada monitornya dok, sehingga jika kita memeriksa telinga, hidung, dan tenggorok itu tidak menyakitkan dan pasien juga bisa melihat hasil gambaran telinganya, hidungnya, tenggoroknya itu dari layar monitor. Jadi kan pasien juga happy, dokter nggak bohong. Ada aksesnya sendiri ya dok ya untuk pasien melihat layarnya itu ya dok ya. Iya betul. Jadi hidungnya kayak apa nih? Kalau pasien rinitis kan dia ada kami ngomongnya sekret ya, ingus ingus kental kah atau cair kah, terus konkanya daging yang di dalam hidung itu pucat kah dan sebagaimana. Nah itu dari endoskopi ada di Poli-THT insya Allah. Keren sekali. Kalau untuk telinga kita juga ada pemeriksaan audiometri dok. Karena cukup berhubungan, kayaknya di lain waktu kita ngobrol masalah. Iya nanti aja, yang penting sekarang kita untuk pileknya itu dulu ya dok ya. Cuman tidak ada salahnya dok kita memperkenalkan ke sahabat Edumi Podcast ini apa aja yang bisa dilakukan, pemeriksaan apa aja yang bisa kita lakukan di Poli-THT Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro. Tadi teleendoskopi, juga ada pemeriksaan audiometri, juga jika diperlukan untuk pasien-pasien yang harus kita ronsen dan CT scan itu insya Allah bisa semua dan ditanggung BPJS semua dok. Kalau yang untuk freak test tadi dok? Skin prick test itu sedang proses. Mudah-mudahan secepatnya ya. Mohon doanya ya sahabat Edumi Podcast. Jadi ada skin prick test ya. Jadi dok bisa saya simpulkan sedikit ya dok ya. Untuk pilek itu yang pertama kita lihat dulu dia pileknya menimbulkan gejala yang lain seperti demam atau tidak. Kalau hanya mengalir ingusnya kita itu baru bisa jadi 2-3 hari. Ya, baru 2-3 hari itu bisa anak jadi juga dari, masih makan minum, masih aktivitas biasa. Itu dari virus ya, Dok, dan virus itu common cold itu bisa sembuh sendiri. Dan kemudian jika lebih dari 5 hari tidak sembuh-sembuh, bahkan ada yang menunggu sampai 10 hari. Ya, itu baru bisa baru sebaiknya meminta pertolongan kepada ahli tim medisnya. Dan akan dilakukan pemeriksaan yang sudah disampaikan tadi dan moga-moga sih tidak sampai
ke tindakan yang memberat, ya dok ya? Ya. Sama kalau timbul komplikasi ya dok, yang saya sudah sebutkan tadi, nah itu tidak menunggu sampai 10 hari 10 langsung. hari, iya. Kalau dia sudah demam, minta pertolongan. Demamnya 38,5, kemudian henti napas, sesak napas, itu sebaiknya segera mencari pertolongan. Jangan kebalik-balik. Iya. Anaknya udah sesak nafas masih ditahan di rumah. Sudah disarankan untuk dirawat inap. Nanti dulu dok, minta obat dulu. Itu yang sering terjadi ya dok ya. Dan untuk tindakan-tindakan yang dapat kita lakukan pada pasien pilek ini, yang pertama adalah hindari faktor pencetus, yang kedua meningkatkan imunitas tubuh, yang ketiga change lifestyle, termasuk cuci tangan, termasuk healthy food, yang keempat ya bisa melakukan usaha pencegahan seperti vaksinasi flu. Ya, kemudian baik sahabat Edumi, jika ada pertanyaan silahkan chat di media sosial, mungkin tidak langsung terjawab tetapi akan diusahakan sekali untuk menjawabnya ya, karena dokter cantik ini sibuknya luar biasa. Dok, untuk meningkatkan supaya kita semangat lagi, mari kita mengungkapkan jargonnya. Jargon Edumi. Iya, jargon Edumi. Educate, healthy, and happy. Satu lagi dok, untuk closing statementnya sebelum kita tutup. Sayangilah telinga, hidung, dan tenggorok kita selagi kita belum merasakan sakit. Itu aja sih kalau. Terima kasih sahabat Edumi yang sudah mengikuti sampai dengan akhir ini. Mungkin akan sedikit membuka sedikit aja lah ya. Yang masih penasaran bisa dicat di IG-nya RSAA Ahmad Yani Metro. Terima kasih waktunya. Iya, siap-siap dokternya ada. Iya, kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edumi, educate, healthy, and happy.